Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Fariz Agostino. Nah, jadi di pertemuan atau video kita kali ini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan internet. Jadi bagaimana sih internet itu ditemukan? Nah, untuk teman-teman yang penasaran boleh simak penjelasanku ya. Nah, untuk yang pertama yaitu ada sejarah internet di dunia. Jadi pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika itu menemukan internet melalui proyek lembaga ARPA yang membakar jaringan internet yang dinamakan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Fun fact sendiri, Unix ini nantinya akan berubah menjadi Linux, yaitu OS Linux yang kita kenal sampai sekarang. Seperti itu. Selanjutnya itu tujuan awal. Jadi tujuan awal dari pengembangan ARPANET sendiri adalah untuk kepentingan militer, berguna memfasilitasi komunikasi antar peneliti dan lembaga pemerintahan yang terpisah secara geografis. Dengan teknologi ini, mereka bisa berbagi data dan sumber daya komputasi yang sangat mempercepat riset dan pengembangan teknologi di berbagai bidang, terutama pada masa Perang Dingin. Selanjutnya, namun pada awal-awal ditemukannya internet ini, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Namun, karena banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET ini dipecah menjadi dua, yaitu ada ARPANET dan MILNET. Untuk MILNET sendiri yaitu pepecahan dari ARPANET yang khusus mengurusi kepentingan militer. Jadi MILNET ini research and development-nya untuk kepentingan militer, sedangkan ARPANET pecahan yang lebih kecil berfokus menangani non-militer seperti universitas dan perusahaan. Jadi untuk bidang pendidikan seperti itu. Nah, namun mereka itu digabungkan ulang menjadi DARPA, yaitu gabungan dari MILNET dan ARPANET yang kemudian dikenal dengan nama internet seperti sekarang ini. Untuk timelinenya, sejarah internet itu dimulai dari 1960-an, di mana Departemen Militer Amerika merintis sebuah jaringan bernama ARPANET. Lalu ke tahun 1980-an, internet mulai digunakan terbatas menghubungkan universitas terkenal di Amerika saja, 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Terus pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Lalu pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Nah, lalu lanjut ke 1986, NFSnet dibangun dan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika. Pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan, namun perkembangan internet itu tetap berlanjut hingga sekarang. Pada tahun 1990 juga, layanan berbasis grafis www mulai dikembangkan oleh CERN. Lanjut pada tahun 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Tahun 2000 sampai dengan sekarang, internet berkembang pesat dan bisa digunakan oleh siapa saja. Jadi internet sudah mudah digunakan dan murah. Nah, yang selanjutnya itu sejarah internet masuk ke Indonesia. Kapan sih internet itu masuk ke Indonesia? Nah, sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun 1983 ketika PT Indosat memperkenalkan internet sebagai salah satu layanan telekomunikasi. Namun, pada awalnya internet hanya dapat diakses oleh kalangan akademisi dan instansi pemerintah. Jadi pada awalnya itu internet itu masih terbatas sekali. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan internet. Nah, pada awalnya itu dibentuklah paguyuban network. Di Indonesia, internet mulai terkenal pada tahun 1990-an dengan sebutan paguyuban network. Artinya erat dengan semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong antara para penggunanya. Karena kan penggunanya masih sedikit, jadi kerjasama dan kekeluargaannya itu sangat erat seperti itu, teman-teman.
Nah, hal tersebut tentu sangat berbeda dibandingkan dengan masa sekarang, di mana suasana internet di Indonesia lebih terasa komersil dan individualis, terutama dalam aktivitas perdagangan. Nah, ini seperti munculnya e-commerce, yang banyaklah aplikasi e-commerce di Indonesia saat ini, seperti itu. Nah, penyedia layanan internet pertama di Indonesia itu siapa? Yaitu Indonet, yang didirikan oleh Sanjaya di Jakarta pada tahun 1994. Menjadi penyedia layanan internet komersil pertama di Indonesia. Indonet memulai layanannya dengan akses internet menggunakan dial-up. Pengguna harus menghubungkan komputer mereka melalui saluran telepon untuk mengakses internet. Meskipun kecepatan internet pada saat itu sangat lambat dan biayanya yang tinggi, Indonet membuka pintu bagi masyarakat umum untuk mengenal dan menggunakan internet. Jadi, Indonet ini adalah penyedia layanan internet pertama yang ada di Indonesia. Nah, terus internet sudah berkembang, munculnya warnet, yaitu warung internet. Mulai muncul di Indonesia sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1998. Siapa nih yang punya kenangan di warnet, main game Point Blank atau Lost Saga dengan teman-teman? Lanjut ya ke materi. Jadi ketika beberapa pionir menyewakan komputer yang dihubung ke internet di ruang kontrakan mereka, salah satu tokoh perkembangan warnet adalah Pasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, istilah warnet mulai digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan layanan penyewaan internet ini. Pada 25 Mei tahun 2000, Asosiasi Warung Internet Indonesia atau AWARI dibentuk oleh Rudi Rusdia sebagai ketua pertama. Namun, pada tahun 2001, Rudi digantikan oleh Judith MS Michael Sugiyardi dan Abdullah Koro. Rudi kemudian mendirikan Asosiasi Pengusaha Warnet atau APW bersama beberapa tokoh lain yang berfokus pada bisnis warnet secara komersil. Nah, jadi sejarah warnet itu seperti itu, ditemukan pada tahun 1997. Nah, beranjak ke tahun 2000-an, pada awal tahun 2000-an teknologi akses internet mulai beralih dari dial-up ke broadband yang menawarkan kecepatan yang lebih tinggi. Operator telekomunikasi besar seperti Telkom mulai memperkenalkan layanan broadband melalui jaringan telepon tetap atau ADSL. Dengan layanan mobile internet melalui jaringan 3G dan kemudian 4G, hal ini memungkinkan lebih banyak masyarakat Indonesia untuk mengakses internet bahkan di wilayah pedesaan. Jadi internet itu sudah mencakup wilayah yang lebih luas dari sebelumnya, namun masih belum merata di seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, pada awal dekade 2010-an, internet ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Jadi dengan berbagai layanan seperti media sosial, e-commerce, dan streaming media yang menjadi populer, dan juga munculnya layanan internet berbasis mobile melalui smartphone juga mempermudah akses internet di seluruh lapisan masyarakat. Jadi pada awal dekade ini masyarakat itu sudah banyak mengenal internet, bahkan banyak yang memiliki handphone, meskipun juga tidak sebanyak sekarang sih. Nah, yang terakhir itu manfaat internet. Apa sih gunanya internet? Jadi internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan berbagai sumber informasi dan komunikasi secara global. Jadi internet itu menghubungkan seluruh informasi di seluruh dunia. Kita itu bisa mendapatkan informasi dari berbagai tempat secara tepat dan akurat, seperti itu. Internet tidak terbatas oleh geografi suatu negara, dan informasi yang dapat diakses melalui jaringan bersifat tak terbatas. Nah, ini persis seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Pengguna internet yang semakin banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Jadi tidak perlu biaya yang terlalu mahal, kita sudah bisa menggunakan internet. Terus memungkinkan akses informasi dari seluruh dunia ya. Jadi internet itu bisa menghubungkan kita dari seluruh penjuru dunia. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam berkoordinasi jarak jauh. Dan yang keempat,
dengan adanya internet bisa membuka lapangan pekerjaan baru seperti e-commerce. Nah, jadi dengan perkembangan internet ini kita semakin mudah ya, atau bisa membuka lapangan pekerjaan baru seperti e-commerce. Misal kita memiliki toko baju secara offline, jadi kita punya tokonya gitu. Nah, dengan omset yang sepi, akhirnya kita berinovasi menjual baju kita di e-commerce dan akhirnya laku lebih keras. Nah, seperti itulah bagaimana internet bisa membuka lapangan baru. Yang terakhir, dengan adanya e-learning dan kursus online, internet memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas. Jadi kita juga sudah bisa merasakan dampaknya sekarang sih. Sekolah-sekolah itu mulai memiliki e-learning masing-masing, terus ada kursus online yang bisa kita ikuti secara gratis maupun secara berbayar. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaat internet yang ada saat ini. Nah, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.